Oke, kita masuk ke pembelajaran mengenai kerucut ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran dari materi ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan bangun kerucut beserta unsur-unsurnya. Yang kedua, nantinya kalian bisa menghitung luas selimut dan luas permukaan kerucut. Nah, jadi sama seperti tabung kemarin. Selanjutnya, yang pertama kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur kerucut. Nah, apa tuh unsur-unsur kerucut? Nah, bisa dilihat dari gambar. Terlihat di sini bahwa di sini ada titik T, di mana ada S, T, dan R. Yang T besar di sini kita anggapnya namanya sebagai titik puncak, yaitu titik tertinggi dari suatu kerucut. Nah, selanjutnya nanti ada yang disebut sebagai jari-jari kerucut, yaitu dilambangkan dengan R. Nah, R di sini bisa dilihat di sini ya, jari-jari kerucut itu tepat di bagian alasnya ya. Selanjutnya nanti ada namanya T. Nah, tinggi. Tinggi itu pastinya selalu tegak lurus terhadap alasnya. Jadi kalau misalnya Bapak buat, ini pasti sudutnya 90 derajat karena tegak lurus ya. Dan selanjutnya lagi ini dia disebut sebagai garis pelukis. Apa sih itu garis pelukis? Nah, jadi kalau garis pelukis itu adalah garis yang menghubungkan antara selimutnya dengan alas suatu kerucut. Nah, kalau misalnya dilihat nih garis pelukis, tinggi dan jari-jari mereka bertiga memiliki hubungan suatu segitiga siku-siku. Sehingga nantinya kalau misalnya kita pengen mencari nilai S, ya, S di situ tadi di atas, nih, karena bentuknya adalah suatu segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Nah, rumusnya itu adalah dengan cara S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, jadi jangan lupa rumus Pitagoras itu apa? Rumus Pitagoras itu berarti kita pertama harus mencari S di sini, ya. Karena dia adalah sisi miring, jangan lupa ini adalah sudut siku-siku. Nah, kalau sudut siku-siku itu berhadapan dengan sisi miring, berhadapan dengan sisinya disebut, ini kita bisa anggap adalah sisi terpanjang dari suatu segitiga. Sehingga kalau mencari yang terpanjang yaitu dengan cara pendek ditambah pendek. Jangan lupa dikuadratkan. Jadi S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat dan diakarkan. Ingat rumus Pitagoras ya. Selanjutnya kita mempelajari tentang namanya jaring kerucut. Nah, jadi kalau misalkan ini gambar suatu kerucut ya, kita potong mengelilingi suatu alasnya, nanti kira-kira gambarnya bentuknya seperti ini ya. Nah, dimana nantinya kalau misalkan kita buat bagian atas yang hasil potongan tersebut namanya adalah selimut kerucut, yang kemudian bagian bawah ini bentuknya lingkaran ya, namanya alas kerucut. Nah, bisa dilihat di sini, ternyata di sini ada 2 PR. Maksudnya apa 2 PR? 2 PR itu menandakan panjang dari A menuju ke B. Loh, kenapa 2 PR? Nah, jangan lupa. Ini adalah hasil perpotongan dari alasnya. Alasnya itu berbentuk lingkaran. Nah, jangan lupa mencari keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 PR. Nah, karena A ke B itu adalah hasil perpotongan yang mengelilingi lingkaran ini, makanya A ke B itu mencari rumusnya itu adalah 2 PR atau sama aja dengan keliling suatu lingkaran alas dari kerucut. Nah, kemudian kita lihat yang di atas di sini ya. Nah, dari sini ke sini nanti akan membentuk suatu sudut ya. Nah, kita anggap sudutnya itu dilambangkan sebagai alfa. Apa tuh alfa di sini? Alfa di sini itu adalah besar sudut suatu pusat ya, besar sudut pusat dari selimut kerucut. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen mencari sudut ini bisa kita gunakan rumus
alfa sama dengan R per S dikali 360 derajat. Maka kita bisa dengan cara jari-jari kita bandingkan dengan garis pelukisnya, kemudian kita kali dengan 360 derajat. Nah, kenapa dikali 360 derajat? Nah, jadi jangan lupa bagian selimut ini kan sama aja dengan lingkaran, cuma bedanya hanya sebagian lingkaran saja. Makanya untuk mencari sebagian lingkarannya itu adalah dengan cara kita membandingkan antara jari-jarinya dengan garis pelukisnya, baru kita kali 360 derajat. Jadi anggaplah ini adalah perpotongannya dikali lingkaran penuh, karena kita pengen mencari besar sudut di sebelah sini ya. Nah, kalau berputar 360 derajat ya. Tapi di sini nggak nyampe berputar, maka kita hanya cari sebagiannya. Mencari sebagiannya itu adalah dengan cara R per S. Selanjutnya kita akan mencari mengenai luas permukaan kerucut. Nah, jadi sama kayak pembelajaran tabung yang lalu, mencari luas permukaan suatu bangun ruang, itu kita harus mencari luas permukaan datar dari suatu bidang-bidangnya. Nah, di sini kita bisa buat bahwa unsur-unsur yang membentuk suatu kerucut ini adalah yang pertama lingkaran dengan sebagian dari lingkaran. Maka mencari luas permukaan kerucut itu sama aja dengan kita mencari selimutnya ditambah alasnya. Nah, kalau alasnya udah ketahuan ya, karena di sini bentuknya suatu lingkaran, berarti mencari luas yang alasnya ini bisa kita cari dengan cara rumus luas lingkaran atau pi r kuadrat. Tapi yang di atas gimana? Nah, yang di atas ini bisa kita cari ya, yaitu luas selimut dengan cara pi r s. Pi dikali jari-jari dikali garis pelukis. Selanjutnya mencari alas, tadi bisa kita cari menggunakan rumus lingkaran ya, yaitu pi r kuadrat. Sehingga untuk mencari luas permukaan kerucut itu atau LPK sama aja dengan yang kita tinggal jumlahkan, yaitu pi r s ditambah pi r kuadrat. Jadi seperti itu mencari luas permukaan kerucut ya. Yang paling diingat itu adalah pi r s. Jadi ingatnya itu kayak misalkan anggaplah di situ ada kerucut es krim. Nah, kemudian mami mau makan es krim sehingga nanti manggil papi PRS. Jadi kayak gitu ya. Sehingga mencari luas selimut kerucut itu sama dengan PRS. Nah, biar nggak bingung kita masuk ke soal contoh. Nah, contoh soal, perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya itu bisa dilihat di sini adalah jaring dari suatu kerucut. Yang diketahui di sini adalah O ke P yaitu 15 dan besar sudut pusatnya itu pada selimutnya adalah 168 derajat. Tentukanlah panjang jari-jari kerucut, berarti di sini ya. Yang kedua, panjang busur PQ. Oh, P ke Q. Nah, nanti ini bisa kita cari dengan cara apa tadi? 2πr, karena ini adalah hasil dari perpotongan dari suatu alas lingkaran yang dikelilingi. Yang ketiga, kita mencari luas permukaan kerucut. Nah, coba kita jawab. Yang diketahui yang pertama, S-nya sama dengan 15. Loh, kok S-nya sama dengan 15? Jangan lupa OP dan OQ di sini adalah garis pelukisnya. Nah, lambang dari suatu garis pelukis itu adalah S, maka S sama dengan 15 cm. Selanjutnya besar sudutnya diketahui adalah 168 derajat. Jadi kita tulis alfa sama dengan 168, sehingga untuk mencari panjang jari-jari kerucut bisa kita gunakan rumus yang tadi ya, yaitu alfa sama dengan R per S dikali 360. Tinggal kita ganti angkanya, yang alfa yang 168, S-nya 15 cm, sehingga 168 sama dengan R-nya nggak tahu kita ya, S-nya 15. Tinggal kita kali nih, 360 dibagi 15. Nah, nanti habis
Sehingga nanti kita dapat 24, sisanya tinggal R. Kemudian bisa lihat di sini ada perkalian 24. Nah, kalau misalkan ada perkalian 24, kita pengen mencari nilai panjang jari-jarinya aja nih. Berarti kita harus bagi dengan 24 di kedua ruas, sehingga nanti bentuknya 168 dibagi 24 sama dengan R kali 24 dibagi 24. Nah, ini sama ini habis dicoret, sisanya tinggal R. 168 dibagi 24 sama dengan 7. Maka jari-jarinya itu kita dapat di sini adalah 7. Nah, selanjutnya kita mencari panjang busur PQ. Nah, apa rumus panjang busur? Mencari rumus panjang busur itu kan sama aja dengan keliling lingkaran. Maka PQ-nya itu bisa kita cari dengan cara 2πr. Tinggal kita ganti 2, Pi-nya 22/7, R-nya 7, maka nanti kalau kita kalikan semua kita dapat 44. Dan terakhir kita mencari luas permukaan kerucut. Mencari luas permukaan kerucut, jangan lupa tadi rumusnya ya, yaitu PRS ditambah PR kuadrat, atau luas bagian selimut ditambah luas bagian alas. Sehingga nanti bentuknya 22/7 dikali 7, ya, S-nya 15 ditambah 22/7 dikali 7 kuadrat. Nah, jangan lupa kalau misalkan ada perkalian dan penjumlahan, maka kita harus dahulukan yang perkalian terlebih dahulu. Sehingga nanti bagian sini kita kali, baru bagian sini kita kali. Nah, 22/7 kali 7 kali 15 kita dapatnya adalah 330. 22/7 dikali 7 kuadrat nanti kita dapat 154. Jika dijumlahkan maka kita dapat 484. Maka kita bisa tahu nih, 484 itu adalah luas permukaan dari suatu kerucut. Atau kalau misalnya kita tulis satuannya, 448 cm kuadrat. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, intinya jangan sampai lupa kalau misalnya kalian pengen mencari suatu rumus luas permukaan kerucut, berarti kita harus mengalihkan ya Pi kali R kali S, yaitu luas selimutnya, ditambah PR kuadrat ditambah PR kuadrat yaitu luas alasnya ya. Nah, PRS tambah PR kuadrat itu luas permukaan kerucut. Kemudian untuk panjang busur PQ, nah busur di sini dari sini ke sini ya, bagian lengkungnya. Ini pastinya menggunakan rumus dari suatu keliling lingkaran, karena ini ke sini adalah hasil dari perpotongan dari suatu alas lingkaran yang dikelilingin motoknya. Selanjutnya, nah besar sudut itu bisa kita cari dengan cara R per S kali 360 derajat ya. Jadi jangan lupa, loh kenapa dengan 360 derajat? Nah, ini sebenarnya adalah lingkaran. Tapi lingkarannya hanya sebagian. Nah, karena sebagian maka kita harus membaginya. Membaginya dengan cara apa? Membaginya itu adalah dengan cara membagi antara jari-jari dibagi dengan garis pelukis, baru dikali 360 derajat. Sehingga kita mendapatkan besar sudut dari perpotongan di sebelah sini. Nah, jadi rumusnya itu adalah R per S kali 360 derajat. Oke, jangan lupa dipelajari lagi. Sekian, terima kasih.